What's up people? Back again with me, Adi dari Mada.co Coffee Channel. Anjir, udah kayak konten kreator nih. Hari ini kita akan bikin resep bubur ayam. Gak, tenang. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang agitasi yang belum banyak orang tahu. So, simpelnya agitasi itu adalah pengadukan bubuk kopi di dalam slurry atau dripper kita. Sambil kita jelasin, gua mau bikin kopi pakai resep yang biasa gua pakai, yaitu my morning coffee recipe. Di sini ditemani kopi dari Asteri Arabica Kenya, AB Tamu, full wash process dengan tasting note berries, dark coklat, citrus, full body, dan bright acidity. You know, full wash pasti acidity-nya akan cenderung lebih bright. Kok banyak yang nanya, bang, kok lu sukanya nyeduh kopi yang full wash process? Ya emang karena suka aja. Oke, kita bahas lagi tentang agitasi tadi. Back to agitasi tadi. Teorinya, ketika kita memasak, semakin banyak kita mengaduk campuran masakan kita atau masakan kita, maka matangnya akan merata. Same konsep sama kopi ini. Jika terlalu banyak pengadukan, maka kopi kita juga akan masak dengan sempurna. Sebaliknya, jika kopi kita tidak ada pengadukan di dalam dripper kita, maka kopi yang diekstrak hanya sebagian dan cenderung memiliki tingkat over extract di titik yang sering terkena air panas. Sedangkan yang lain yang tidak terkena pengadukan, ekstraksinya cenderung akan lebih rendah. Untuk teorinya lagi, ketika kalian melarutkan gula di dalam gelas yang kalian aduk terus menerus, akan cepat larut daripada gula yang kalian aduk cuma beberapa kali, walaupun kalian menggunakan air yang dingin. Jadi gitu guys. So, untuk yang bertanya-tanya, bang, lu pakai paper filter apa? Gue selalu pakai no brand paper filter guys. Alasannya kenapa? Ya, menurut gue brewing time dan juga contact time-nya sesuai dengan aiming gue. Jadi seperti itu. Terus, bang, yang mempengaruhi agitasi itu apa, bang? Yang mempengaruhi agitasi adalah bisa dari brewing device seperti kettle. Kita tahu kettle gooseneck memiliki diameter necknya sendiri-sendiri, ada yang besar, ada yang kecil, dan itu pengaruh tentang workflow kalian guys. Water flow, kayak semisal ini, oh ini flow-nya segini. Bila kettle biasanya flow-nya akan beda. Dan yang selain brewing device, ada juga pengaruh sama aiming kita. Kalian pasti pernah dengar beda tangan atau beda barista, kopi akan memiliki rasa yang berbeda. Ya benar, karena pengaruh aiming dari setiap barista itu sendiri-sendiri. Ada yang aimingnya cepat, ada yang agak lamban gitu. Setelah itu, kalau ke technical, biasanya cenderung lebih ke pattern pouring sama brewing teknik. Kayak kemarin yang pulse pouring, agitasinya jauh lebih tinggi daripada continuous pouring. Dan juga pattern pouring, ada yang
sirkular, ngikutin ribsnya nih. Di setiap dripper V60 maksud saya nanti ada ribs, tergantung, ada yang sirkular ngikutin ribs, ada yang kayak gua zigzag side to side, ada yang continuous di tengah, di center gitu. Jadi semua pattern pouring juga memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oke, gua grinder ini dulu ya guys. So, untuk resep hari ini gue memakai 20 gram as always, 20 gram dengan air menggunakan di bawah 100 ppm dan gue set di 86 derajat. Dan gue akan menggunakan teknik pulse pouring dengan 4 kali interval termasuk blooming. Jadi nanti pertama bloomingnya 2 kali 2 jadi 40 di 30 detik, habis itu di preheat lagi sampai 140 dan juga tambahkan lagi 100 sampai 340 guys. Jadi rasio yang biasa gue pakai adalah 1:17. It's my favorite rasio. Nanti mungkin kita akan bikin video lagi tentang set to set perbedaan pattern pouring. So, agitasi sendiri biasanya gue bagi menjadi 2 bagian, yaitu natural agitasi yang disebabkan oleh pattern pouring dan juga brewing device ataupun fundamental lain. Sedangkan yang tambahan agitasi seperti cara stir ala Scott Rao ataupun cara swirl ala Jeff Hoffman itu gue kategorikan sebagai tambahan agitasi. Sebenarnya fungsi agitasi itu bermacam-macam guys. Ada orang yang menambahkan agitasinya untuk mendapatkan ekstraksi yang lebih even, karena mungkin karakter kopi mereka cenderung lebih elegan ataupun susah diekstrak, sehingga mereka membutuhkan ekstraksi tambahan, yaitu melalui si agitasi ini. Ada ketika gua juga males untuk ngulik-ngulik, apalagi ngulik-ngulik tentang fundamental lain seperti grain size ataupun rasio dan juga teknik brewing, gua aplikasikannya melalui agitasi. Cara memodulasi rasanya sebagai dengan agitasi, karena kalau kita ngulik fundamental lain biasanya rasanya akan jauh daripada target yang kita inginkan. Seperti itu. So, bang, berarti agitasi itu bagus dong buat kopi. Nggak semua agitasi itu bagus untuk kopi guys, apalagi yang agitasinya lumayan ekstrim, karena tidak semua kopi enak untuk ekstraksi tinggi. Kadang ada beberapa kopi yang dia cocoknya di ekstraksi rendah. Jadi depend on your kebutuhan aja guys, atau brew planning kalian. Oke, sambil gua jelasin, kita akan mulai menyeduh dahulu. Kita mulai dari blooming 40 gram. Secara personally gua ngulik agitasi
itu di 2 tahun yang lalu, dan baru aware. Ketika itu gue belum begitu paham tentang agitasi, dan 2 tahun yang lalu baru aware tentang agitasi. Guys, dulu gue kalau nuang ya asal-asalan, sampai kadang kopinya clogging ataupun channeling seperti itu. Oh iya, efeknya tentang agitasi itu biasanya bisa menyebabkan kopi kita channeling dan juga clogging. Apa sih channeling? Channeling itu adalah proses di mana air mengalir tanpa melewati partikel dari kopi. Jadinya ke cancel, nggak jadi terekstrak. Cara kasarnya sih gitu. Sedangkan clogging adalah proses terhambatnya aliran air yang masuk setelah melewati bubuk kopi. Jadi kayak mampet gitu guys. Smell is good. Biasanya gue pakai resep ini guys, 20 gram. Mungkin ada juga yang bertanya, bang, apa sih apa pengaruhnya sih soal dos itu? Jelas ngaruh guys. Nanti mungkin gue akan bikin video lagi bahas tentang dos. Gue selesain brewing ini dulu. $340 ya. Nah, ini di bagian akhir gua beri swirling atau ekstraksi tambahan karena kopi ini full roast proses yang membutuhkan ekstraksi tinggi. Jadi gua pengen mengenhance ekstraksinya dengan cara swirling, dan juga agar kopi yang tertinggal di dinding-dinding dripper ini bisa turun dan juga memiliki flat bed coffee bed atau bubuknya rata gitu guys. Menit 3 menit 15 kita angkat. Gua siapin gelas dulu. 3 menit 15 gua cut brew. Dan mari kita coba. Biarkan dia agak dingin dulu guys, biar lidah kita sudah terbiasa dan bisa menangkap rasa dari kopi ini. Kayak semisal bang, agitasi apakah perlu hanya di metode pour over? Enggak guys, di metode immersion juga memerlukan agitasi. Bahkan sesimpel tubruk untuk komersil ya, bukan tubruk untuk cupping, dia juga membutuhkan agitasi. Biasanya gue memakai 3 kali penuangan untuk kopi yang tubruk seperti itu. Ini udah cukup dingin. The smell is good. Fruity banget guys. Dari sini manisnya terasa, ekstraksinya lumayan tinggi, walaupun dengan rasio panjang 1:17, but it's good enough. Bener, manisnya dapat banget. Ya,
I think enough for today and see you on the next video guys. Bye.